Jadi ketika melihat burung ababil menghitam di langit di antara Muzdalifah dengan Mina, terkejut Abraham, ada apa ini? Burung yang sangat banyak, nyaris tak terlihat langit yang biru ditutup oleh burung yang begitu banyak. Saat mereka melihat ke atas itulah burung-burung tadi melepaskan tanah panas yang mereka pegang, lalu dilemparlah oleh burung itu. Apa yang terjadi kaum muslimin kaum muslimat? Mereka tak sempat balik ke Yaman. Dalam perjalanan menuju ke Yaman, ketika mereka mundur, mereka pun hancur berkeping-keping seperti daun yang dimakan oleh ulat. Kaum muslimin, jadi Khadijah di umur 40 tahun itu di mabuk asmara. Karena apa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau dia tidur mungkin ayah nyenyaknya. Apa sebab? Kebayang-bayang wajah Muhammad. Makin dipicing mata makin jelas. Kalau begitu kalau membayangkan sesuatu, kalau membayangkan sesuatu buka mata hilang dia, picingkan atau makin nampak ya. Bukan hanya tidur tak nyenyak, mungkin makan pun Khadijah susah. Kenapa Khadijah susah makan? Macam ada Nabi Muhammad duduk di samping piringnya. Kalau minum mungkin dia susah. Kenapa minumnya susah? Bayang-bayang wajah Nabi ada dalam air itu. Orang di mabuk asmara kan macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Sekarang ini kita masih berada di dalam suasana bulan Rabiul Awal. Kalau tak salah hari ini hari Sabtu, hari yang ke-21. Kita berada di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Maka pada hari ini kita mengulang-ulang kisah tentang lahir dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita awali kisah ini dengan serangan tentara Abrahah al-Asram dari Yaman ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu tepatnya pada surah Al-Fil yang terdiri dari 1 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia belaka? Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Kisah ini oleh ahli sejarah dikaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW.
jarak terjadinya kisah dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu sekitar 55 hari. Jadi 55 hari setelah serangan tentara bergajah ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, maka Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka disebutlah tahun itu tahun gajah, karena umat Islam belum punya tahun. Umat Islam punya tahun ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebut dengan tahun Hijriah. Tapi kalau dalam tahun Masehinya, Nabi Muhammad itu lahir tanggal 20 April 571 Masehi. Kalau tahun Hijriahnya yaitu tanggal 8. Ada yang menyebut tanggal 9, tapi mayoritasnya menyebut tanggal 12 Rabiul Awal. Jamaah tamu-tamu Allah yang mulia. Jadi Abrahah Al-Asram ini membangun sebuah gereja yang sangat indah di ibu kota Yaman bernama San'a. Untuk apa dia membangun gereja yang begitu indah? Untuk menyaingi Ka'bah. Gerejanya itu diberi nama Qulais. Tapi setelah dia bangun dalam waktu yang cukup lama, megah, indah, tujuannya untuk menyaingi Ka'bah, tetapi gereja yang dia bangun tadi tak juga dikunjungi oleh orang banyak. Orang tetap datang ke Makkah untuk mengunjungi Ka'bah. Padahal Ka'bah itu hanya batu yang bertumpuk-tumpuk. Boleh kita katakan seperti itu. Segi 4. Tapi daya tariknya luar biasa. Mulai dulu sampai hari ini. Bahkan orang musyrik zaman dahulu, orang jahiliyah zaman dahulu pun tertarik dengan Ka'bah itu. Tertarik dengan Ka'bah itu. Kita katakan tak cantik, cuma segi 4 saja. Tapi baik orang Islam, baik orang musyrik, orang kafir di zaman jahiliyah dulu, mereka itu sangat mengagung-agungkan Ka'bah. Hanya saja orang kafir, orang musyrik menyalah. Mengapa mereka di sekeliling Ka'bah itu diletakkan banyak patung? Tujuan mereka patung itu sebagai wasilah untuk menyampaikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita pun merasa daya tarik Ka'bah itu luar biasa. Kalau turun kita ke Jeddah, kemudian menuju kita ke Mekah, itu bayangan kita itu adalah Masjidil Haram, bayangan kita itu adalah Ka'bah. Begitu sampai kita ke kota Mekah, menengok jam yang tinggi itu, belum seberapa betul hati kita tergugah lagi. Menengok hotel-hotel yang tinggi itu, belum juga lagi kita merasa takjub, walaupun tinggi menjulang, indah. Kapan hati kita ini tergugah? Ada sesuatu yang lain kita rasakan saat kita masuk Masjidil Haram, lalu berjalan turun ke bawah, nampak Ka'bah. Itu baru tak bosan-bosan kita menengoknya. Tak bosan-bosan kita menengoknya. Kadang-kadang air mata pun meleleh. Bahkan ada di antara kita, kalau udah sampai di Masjidil Haram, tak enak rasanya sholat kalau tak nampak Ka'bah itu langsung. Padahal di mana sholat menghadap kiblat,
sholat kita sah. Tapi kalau dah sampai Masjid Haram, kalau tak nampak Ka'bah bukan tak sah, tapi tak enak rasanya, tak lengkap rasanya. Makanya ada di antara kita subuh masuk jam 5, jam 3 kita dah datang. Kalau zuhur masuk 12.30, jam 11 kita dah tiba. Akan dapat posisi solat menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itulah yang ingin dihancurkan oleh Abraha al-Asram. Apa tujuannya? Kalau nanti hancur Ka'bah itu, orang tak ke sana lagi. Kemana orang? Pergi ke Yaman untuk menengok Qulais. Jemaah tamu-tamu yang mulia. Maka Abraha membawa 9 ekor gajah. Ada yang menyebut 13 ekor. Orang Arab zaman itu kalau berperang bukan pakai gajah. Kendaraan mereka kuda atau onta. Inilah pertama-tama orang berperang memakai gajah. Jadi hebohlah ketika itu. Karena apa? Abraha membawa pasukan bergajah berjumlah tak tanggung-tanggung, kurang lebih 9.000 atau 13.000 tentara dengan 9 ekor gajah atau 13 ekor gajah. Menjelang sampai ke Mekah, itu siapapun yang coba menghadang dilibas oleh Abraha dan bala tentaranya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Jadi Abraha mengutus seorang pasukan untuk memberitahukan kepada orang Mekah, dan dia menyampaikan terus terang, kau temui tokoh masyarakatnya, sampaikan kepadanya kita ini datang untuk menghancurkan Ka'bah, bukan untuk berperang. Tapi kalau orang Mekah coba menghalang, kita akan perang. Tapi kalau mereka tak menghalang, dibiarkannya saja, maka yang jadi korban hanya Ka'bah. Mereka tidak bakal akan jadi korban. Maka ditemuilah, siapa yang ditemuinya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakek Nabi. Maka berundinglah dengan Abdul Muthalib. Mereka datang itu untuk menghancurkan Ka'bah, bukan untuk menyerang orang Mekah. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Tapi sebelumnya Abraha ini mengambil 200 ekor onta milik Abdul Muthalib yang digembalakan di pinggiran kota Mekah. Jadi ketika utusan itu datang, mereka melihat onta dan itu milik Abdul Muthalib, diambil semuanya. Berapa ekor jumlah ontanya? 200 ekor. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Karena Abdul Muthalib ini orang bijak, maka dia tetap menyuruh orang Mekah menyelamatkan diri. Berlindung di rumah, jangan keluar, karena keluar nanti bakal akan kalah. Apa sebab? Abraha datang dengan jumlah yang sangat besar, membawa gajah yang besar. Lalu utusan Abraha ini, begitu dia ingin menghadap kepada Abraha, diikut oleh Abdul Muthalib. Maka ketika itu Abdul Muthalib berhadapan dengan Abraha. Abdul Muthalib ini sangat ganteng, orangnya berwibawa. Jadi Abraha ketika melihat Abdul Muthalib itu dia terkejut. Wibawanya luar biasa, gagah. Lalu apa kata Abraha? Kami kedatangan kami ini untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Hancurkanlah. Jadi
mendengar Abdul Muthalib berkata, hancurkanlah, kaget juga Abraha. Padahal dia tokoh masyarakat. Harusnya dia menghalang, jika perlu mengerahkan orang Mekah untuk menghadang, jika perlu perang. Mati-matilah, yang penting Ka'bah yang diagung-agungkan ini selamat. Tapi Abdul Muthalib menurut Abraha omongannya aneh. Kau kalau mau hancurkan Ka'bah, hancurkanlah. Tapi tolong balikkan ontaku yang 200 ekor itu. Balikkan ontaku yang 200 ekor. Setelah itu hancurkanlah Ka'bah. Lalu Abraha bertanya, kenapa Abdul Muthalib kau ngomong seperti itu? Kata Abdul Muthalib, onta yang 200 ekor ini pemiliknya aku. Aku yang menjaganya. Sementara Ka'bah itu pemiliknya adalah Allah. Dia pasti menjaganya. Jadi sini ontaku. Maka jalanmu mulus untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abraham? Kalau begitu baiklah. Kuserahkan ontamu, tapi jangan ganggu-ganggu kami menghancurkan Ka'bah. Baik, kata Abdul Muthalib. Onta diserahkan, maka Abraha pun ingin menghancurkan Ka'bah. Yang kata Abdul Muthalib tadi, pemiliknya Allah Ta'ala. Allah pasti menjaga. Maka berjalanlah Abraha dengan bala tentara membawa gajah menuju ke Mekah. Antara setelah kita berada di Arafah, kita menuju Muzdalifah. Kemudian antara Muzdalifah menuju ke Mina, dan ketika dia akan menuju ke Mekah, tiba-tiba gajahnya itu tak bisa berjalan. Gajahnya itu tak bisa berjalan. Mengapa gajah itu berdiri saja? Mereka telah mendorong, telah memukulnya, tapi gajah tadi tetap berdiri. Tapi kalau diarahkan selain Mekah, berjalan gajah itu. Kalau diarahkan sebelah kiri, gajahnya jalan begitu. Kalau diarahkan sebelah kanan, gajahnya jalan. Tapi disuruh maju, gajah tadi tak mau. Kalau dibawa mundur, mau gajah tadi mundur. Jadi kata Abdul Muthalib, kalau tadi aku pemiliknya, aku menjaganya. Tapi kalau Ka'bah itu ada yang menjaganya. Maka kaum muslimin tegak-tegak saja gajah itu di situ, tak mau berjalan dengan pongahnya. Mengapa Abraha dan bala tentaranya coba maju untuk menyerang? Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerang mereka melalui tentaranya. Yang disebut dalam surah Al-Fil tadi dengan burung ababil. Kaum muslimin berbahagia. Jadi ketika melihat burung ababil menghitam di langit di antara Muzdalifah dengan Mina, terkejut Abraha. Ada apa ini? Burung yang sangat banyak. Nyaris tak terlihat langit yang biru ditutup oleh burung yang begitu banyak. Saat mereka melihat ke atas itulah burung-burung tadi melepaskan tanah-tanah panas yang mereka pegang dan dilepaskan. Tanah panas ini sebagian ulama tafsir menyebutkan tanah panas yang dibakar pakai api neraka. Lalu dilemparlah oleh burung itu. Apa yang terjadi kaum muslimat? Mereka tak sempat balik ke Yaman. Dalam perjalanan menuju ke Yaman, ketika mereka mundur, mereka pun hancur berkeping-keping seperti daun yang dimakan oleh ulat.
kejadian ini sekali lagi adalah dihubungkan dengan kelahiran Nabi Muhammad dalam rangka untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi Nabi itu lahir, sejarahnya sudah ada. Kaum muslimin yang berbahagia. Lalu tepatnya 55 hari setelah itu Nabi Muhammad SAW pun dilahirkan. Jemaah tamu Allah yang mulia, kita sama-sama tahu Nabi Muhammad ini orang Arab. Beliau diutus di Jazirah Arab. Arab itu bahasa kitanya padang pasir. Jadi orang Arab boleh kita sebut dengan orang padang pasir. Jadi Arab itu artinya padang pasir. Dan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bagaimana kondisi orang padang pasir ketika itu? Orang Arab ketika itu disebut dengan jahiliyah. Tapi jahiliyah itu artinya bukan bodoh. Jahiliyah yang diartikan bodoh di sini maknanya adalah mereka terlalu memperturutkan hawa nafsu, bertindak tak lagi memakai akal sehat. Tapi kalau dalam segi keilmuan mereka luar biasa. Apa contohnya? Mereka itu pedagang hebat. Berarti ilmu mereka tentang dagang mumpuni. Mereka bukan berdagang antara pasar kaget satu ke pasar kaget lainnya, tapi berdagang antar negara satu ke negara berikutnya, benua satu ke benua lainnya. Berarti ilmu dagang mereka luar biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat, kemudian ilmu perang. Kalau perang itu butuh ilmu, butuh strategi hebat. Orang Arab ketika itu telah menguasai, karena memang mereka hobinya berperang. Dan apalagi kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, ilmu tentang membuat senjata. Mereka sudah bisa membuat pedang, bahkan membuat baju dari besi, topi dari baja. Nanti mereka punya ilmu, termasuk dalam arsitektur. Lalu jahiliyah yang disebut di sini adalah dalam hal hubungan kepada Sang Pencipta, hubungan kepada sesama mereka. Itu mereka bertindak melampaui batas. Apa contohnya kaum muslimin, kaum muslimat? Nah, ini mereka meminum minuman keras, mereka berkelahi, mereka berzina, mereka berjudi. Yang lebih parah lagi, mereka itu sangat kejam kepada anak-anak wanita. Nah, ini contoh salah satu kejahilian mereka, masalah menikah. Bagaimana sistem menikah di zaman jahiliyah? Yang pertama, namanya nikah istibda. Apa itu nikah istibda? Nikah istibda seperti ini. Seorang suami ketika istrinya selesai haid, tidak suci, apa kata suami tadi kepada istrinya yang sedang haid, yang sudah suci itu? Maaf, ini begini cara orang jahiliyah. Kau pergi berhubungan dengan si A, kau pergi berhubungan dengan si A. Maka istri tadi diantarkannya atau pergi sendiri kepada laki-laki yang disuruh. Dan itu sudah menikah namanya. Lalu berhubungan. Kapan baru boleh pulang? Setelah hamil. Kalau sebelum hamil belum boleh pulang. Jadi setelah hamil istrinya tadi pulang. Baru suaminya ini menggauli istrinya lagi. Tapi dalam rahim istrinya sudah ada anak dari lelaki yang tadi
mungkin gagahnya, mungkin besar badannya, mungkin keberaniannya, mungkin kegantengannya, itu makanya disuruh istrinya berhubungan dengan lelaki tersebut. Itu cara pernikahan di zaman jahiliyah, namanya istibdad. Artinya apa? Mereka tak menghargai wanita sekalipun istri sendiri. Bayangkan. Cara pernikahan kedua yaitu poliandri. Apa itu poliandri? Seorang istri boleh bersuami lebih dari 1, 2, 3. Batasnya 10 orang. 10 orang. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, kadang-kadang lelaki itu yang datang ke rumah istrinya, kadang istri yang datang ke rumah suaminya, yang berjumlah 10 orang tadi. Singkat cerita, hamil lalu melahirkan. Begitu melahirkan, maka sang istri bebas memilih siapa di antara 10 orang ini sebagai ayah dari anak yang telah dilahirkan. Dan yang ditunjuk tak boleh menghilang. Sistem pernikahan yang ketiga mirip dengan pelacuran. Bagaimana cara sistem pernikahan yang ketiga? Yaitu dipasang bendera di depan rumah. Jadi kalau ada bendera depan rumah, ini tanda ada perempuan dalam rumah yang siap digauli. Kalau kita ada bendera depan rumah, 2. Pertama, 17 Agustus, yang kedua ada mayat di dalam. Kalau ada bendera depan rumah berarti ada musibah. Kalau ada bendera depan rumah berarti HUT RI, tapi tidak dengan orang jahiliyah. Kalau ada bendera depan rumah berarti ada wanita di dalam yang siap dinikahi. Caranya macam mana? Masuklah lelaki ke dalam rumah tersebut secara berganti-gantian. Singkat cerita, waktu berjalan terus lalu hamil. Setelah hamil melahirkan. Setelah melahirkan, diundang laki-laki yang pernah datang berhubungan dengan dia. Lalu diundi. Ditulis nama di kertas lalu di lambung. Nama siapa yang terbuka? Di lambung lagi. Kan ada yang tertutup, nanti ada yang terbuka. Ketika tinggal umpamanya lagi 2 di lambung, nama siapa yang terbuka berarti itulah ayah daripada anak ini. Dengan catatan, kalau anak itu laki-laki, kalau perempuan itu kena bunuh. Kalau perempuan itu kena bunuh. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran, An-Nahl ayat 58. Apa bunyi ayat? Wa iza busyira ahaduhum bil unsa salla wajhuhu muswaddan wa huwa kazib. Apabila diberitahu kelahiran anak perempuan, berubah wajah menjadi merah padam. Lalu setelah itu digali kuburan, dimasuk anak tadi hidup-hidup, lalu ditimbun, kemudian mati. Sistem pernikahan berikut adalah seorang lelaki menemui wali dari wanita. Siapa wali dari wanita itu? Ayahnya, abangnya, kemudian pamannya, mungkin kakeknya. Maka datang lelaki ini menemui walinya. Dia sampaikan tujuannya untuk menikah dengan perempuan tersebut. Cara inilah Nabi menikah dengan Khadijah. Cara ini pula lah ayah Nabi Abdullah menikah dengan ibunya Aminah. Dan cara ini pula lah yang Allah lestarikan dalam syariat sampai hari ini. Demi walinya, kemudian walinya itu yang mengijab kabulkan kita dengan orang yang di bawah perwaliannya. Apakah itu anaknya, keponakannya, atau cucunya,
atau kakaknya atau adiknya. Nah, begitulah kaum muslimin gambaran orang jahiliyah. Itulah makanya mereka disebut dengan jahiliyah. Sekali lagi Nabi Muhammad menikah dengan cara yaitu yang terakhir. Mengapa Nabi menemui paman Khadijah? Siapa nama paman Khadijah? Amru bin Asad. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Yaitu Abu Thalib. Paman sama paman bertemu untuk mempersatukan keponakan, lalu Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Kita sama-sama tahu ya maaf, Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah umur 25, Khadijah umur 40 tahun. Berapa sisi umurnya? 15 tahun. Kenapa Nabi Muhammad mau menikah dengan Khadijah, Pak Ustaz? Jawabannya singkat aja, jodoh. Jodoh. Tetapi ada sabab musababnya, tentu ada jalan ceritanya. Bagaimana jalan ceritanya? Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun piatu. Umur 8 tahun tinggal dengan pamannya Abu Thalib. Kaum muslimin kaum muslimat, waktu berjalan terus, apa pekerjaan Nabi? Mengembala kambing. Umur 25 tahun Nabi masih menggembala kambing. Lalu ada seorang wanita kaya raya di Mekah, namanya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kaya, berwibawa, cantik, akhlak mulia. Mengapa Khadijah radhiyallahu anha ini mencari orang untuk membawa harta perdagangannya? Kalau orang kaya itu kan dia di rumah saja, yang bekerja kan bawahannya, dia memanage saja dari rumah. Maka sampailah berita ini ke telinga Abu Thalib. Kalau Khadijah mau cari karyawan lah begitu. Maka apa kata Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW? Muhammad, saya dapat info Khadijah mencari karyawan untuk membawa harta perdagangannya. Bagaimana wahai Muhammad, maukah engkau bekerja dengan Khadijah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku mau wahai paman. Maka datanglah Abu Thalib ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata Abu Thalib? Khadijah, aku dapat info engkau mencari karyawan untuk membawa harta perdaganganmu. Aku punya keponakan, engkau pasti tahu, yaitu Muhammad. Maukah engkau menerima Muhammad untuk membawa harta perdaganganmu? Apa kata Khadijah? Kalau Muhammad kecil telapak tangan dengan jiwa tampuk. Kenapa Khadijah mau? Karena Nabi Muhammad SAW ini mulai lahir sampai wafat tak ada sifat yang tercela satu. Akhlak sangat mulia. Bayangkan kemuliaan akhlak Nabi. Berapa jumlah Nabi? 124.000. Berapa jumlah Rasul? 315 orang. Berarti berapa totalnya? 124.315 orang. 124.315 orang itu semuanya punya akhlak yang sangat mulia, terkumpul pada diri Nabi Muhammad SAW semuanya. Terkumpul semuanya pada diri Nabi Muhammad SAW. Bayangkan mulianya akhlak Nabi. Bukan hanya setelah jadi Rasul, sebelum juga. Sebelum. Maka Khadijah tak mungkin menolak tawaran Abu Thalib. Ini orang baik. Singkat cerita, berkejaran Nabi Muhammad dengan Khadijah. Kemana Nabi? Kalau musim panas,
perginya ke Syam. Kalau musim dingin, perginya ke Yaman. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asyita'i was-sayf. Siapa teman Nabi ketika itu? Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan jemaah, tapi laki-laki. Cuma namanya nama perempuan. Jemaah tamu-tamu yang berbahagia, maka berangkatlah singkat cerita Nabi Muhammad membawa harta perdagangan Khadijah. Itu berangkat dengan membawa 50 ekor onta. Kalau sekarang mungkin 50 kontainer lah. Tapi waktu itu Fuso belum ada, maka kendaraannya adalah onta. Perjalanan pun dimulai. Singkat cerita, pedagang setelah selesai pulang, berceritalah Maisarah kepada Khadijah. Apa kata Maisarah? Khadijah, engkau tak salah memilih Muhammad. Luar biasa. Bagaimana Muhammad? Perjalanan yang aku rasakan terlalu cepat. Kemudian perjalanan ini ringan. Berdagang itu berat, apalagi zaman dahulu. Tapi Maisarah mengakui perjalanan terasa secepat, kemudian perjalanan terasa ringan. Yang hebatnya lagi Khadijah, Muhammad ini begitu beliau berjalan, bertemu dengan pepohonan, bertemu dengan batang-batang, itu merunduk kepadanya. Dan Nabi Muhammad ini, kata Maisarah, dalam perjalanan tak pernah kena panas. Dilindungi oleh awan. Yang awan itu adalah malaikat yang memayungi. Hebatnya lagi wahai Khadijah, harta perdagangan ini cepat habis, laris manis. Dan keuntungannya engkau hitung sendiri. Yang lebih menarik lagi, ini pedagang jujur, akhlaknya mulia. Ini cerita Maisarah kepada Khadijah. Mendengar cerita Maisarah tadi, maka Khadijah betul-betul berbahagia. Waktu berjalan terus, udah lain pemikiran Khadijah. Apa lain yang saya maksud? Kalaulah aku bisa menikah dengan Muhammad. Itu terpikir oleh Khadijah. Tapi kata Khadijah, tak mungkin lah. Dia masih bujang, umur 25. Saya 40, sudah nenek-nenek. Tak mungkin anak bujang mau dengan nenek-nenek. Kan begitu. Bercampur aduk hati Khadijah antara percaya dan tak percaya. Kaum muslimin, jadi Khadijah di umur 40 tahun itu dimabuk asmara. Karena apa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau dia tidur mungkin ayah nyenyaknya. Apa sebab? Kebayang-bayang wajah Muhammad. Makin dipicing mata makin jelas. Kalau begitu kalau membayangkan sesuatu, kalau membayangkan sesuatu buka mata hilang dia, picingkan atau makin nampak. Nah, macam mana Khadijah mau tidur itu? Yang namanya tidur pasti picingkan mata. Makin dipicing makin nampak. Bukan hanya tidur tak nyenyak, mungkin makan pun Khadijah susah. Kenapa Khadijah susah makan? Macam ada Nabi Muhammad duduk di samping piringnya. Kalau minum mungkin dia susah. Kenapa minumnya susah? Layang-layang wajah Nabi ada dalam air itu. Orang di mabuk asmara kan macam itu. Nampak tiang listrik macam orang yang dicintainya tiang listriknya. Kan begitu kalau orang mabuk asmara. Dan itu manusiawi. Tak tahan lagi Khadijah, dia panggil Maisarah. Maisarah, sebentar. Kau pergi ke rumah Abu Talib, sampaikan ke Muhammad, aku ingin dengan Muhammad. Itu macam mana cara menyampaikannya? Pandailah kau di situ. Pokoknya berhasil. Sempat berhasil Maisarah, gajimu naik.
pangkatmu naik, tunjanganmu naik, kira begitulah. Pokoknya kalau berhasil, kita lihat saja nanti. Pergilah kau ke rumah Abu Talib, sampaikan ke Muhammad. Maisarah pun pergi ke rumah Abu Talib. Sampai ke rumah Abu Talib, singkat cerita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Khadijah? Maisarah, Muhammad, sampai kapan kau sendiri seperti ini? Takkah kau ingin ada yang menemanimu? Menemanimu ketika pergi, menemanimu ketika tidur, menemani kau ketika makan, menemani engkau ketika istirahat, membuat kopimu, membuat tehmu, memasakkan sarapanmu, makan siang, makan malam, menghiburmu. Tentu Nabi Muhammad bertanya, siapa perempuan yang mau dengan lelaki seperti aku? Khadijah, apa kata Maisarah? Bagaimana Muhammad? Kalau ada seorang perempuan cantik, berwibawa, kaya raya, akhlak mulia. Bagaimana kalau ada seorang perempuan seperti itu? Cuma ya, dia sudah pernah punya suami. Rupanya Nabi Muhammad ini ada hati juga dengan Khadijah. Kita bisa baca dalam Sirah Nabawi. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Maisarah, Khadijah yang kau maksud, siapa lagi? Kalau itu kata Nabi Muhammad, doa Arab. Kalau itu doa Arab kata Nabi Muhammad SAW. Kamu muslimin yang berbahagia. Lelaki mana yang tak ingin dengan seorang wanita kaya, baik, akhlak, mulia, cantik lagi. Tapi janda pusat tak salah. Tak salah. Apa-apa mungkin kalau ada rezeki itu mau juga salah. Dan itu manusiawi, baik, kaya, raya, akhlak, mulia, janda tak masalah. Ini kan skenario-nya Allah Ta'ala. Baliklah Maisarah, dia sampaikan kepada Khadijah. Belum duduk lagi Maisarah, apa cerita? Nanti dah duduk lah. Gagih-gagih mana susah aku baru. Begitu sudah duduk Maisarah, Mbak Khadijah bertanya, bagaimana respon Muhammad dan pamannya? Mereka berdua setuju. Tangan tak bertemu sebelah tangan, sudah bertemu dua belah tangan. Oh Allahu Akbar, bunga-bunga hati Khadijah. Singkat cerita bertemu paman, yang saya sampaikan tadi, orang jahiliyah menikah dengan 4 cara. Salah satunya adalah menemui paman. Bertemulah Abu Talib dengan Amr bin Asad untuk mempersatukan keponakan dalam ikatan pernikahan. Menikahlah Nabi Muhammad dengan Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. 20 ekor unta, bukan sapi, unta. Bukan 100 ekor, 20. Setelah menikah 2 tahun belum juga dapat anak. Mengapa Khadijah bermohon ke Allah, ya Allah dapat anak ya Allah. Tapi minta Khadijah ini aneh, dia minta lelaki. Kenapa Khadijah minta lelaki? Sebab orang jahiliyah kalau dapat anak perempuan dibunuh. Bukan berarti Khadijah nanti dapat anak perempuan mau dia bunuh pula. Muhammad dapat anak perempuan dibunuh pula. Tapi macam tak enak aja perasaan begitu. Orang lain bunuh anaknya, masa Khadijah tak bunuh? Makanya dia minta laki-laki. Allah kasih laki-laki, yaitu Al-Qasim. Umur 2 tahun Al-Qasim, singkat cerita Khadijah hamil, melahirkan anak perempuan. Khadijah minta laki-laki itu, tapi Allah kasih perempuan. Sepasang sekarang. Bagaimana Nabi Muhammad? Senang. Menengok Nabi senang, Khadijah pun berbahagia. Rupanya tak masalah dapat anak perempuan. Meninggal Al-Qasim. Meninggal Al-Qasim. Khadijah hamil lagi, dia minta anak lelaki, ganti Al-Qasim. Allah kasih lagi perempuan.
Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah. Khadijah hamil lagi, dia minta kepada Allah anak perempuan, Allah anak lelaki, Allah kasih lagi perempuan, Ummu Kulsum. Waktu berjalan terus Khadijah hamil lagi, dia minta anak laki-laki, Allah kasih perempuan lagi, itulah Zainab. Kemudian kaum muslimin, untuk kali terakhir Khadijah hamil, dia minta lagi anak laki-laki, Allah kasih laki-laki, yaitu Abdullah, umur seminggu meninggal. Pertama lelaki meninggal umur 2 tahun, terakhir lelaki meninggal umur seminggu. Yang hidup siapa? Anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Keempat-empat ini panjang umurnya, hijrah semuanya. Yang lebih panjang umurnya adalah Fatimah, 6 bulan setelah ayahnya wafat baru dia wafat. Apa maknanya? Belum lagi diangkat jadi Rasul, Allah sudah tunjukkan ke orang jahiliyah, mengapa kalian bunuh anak perempuan kalian? Ini contoh Muhammad, perempuan anaknya dia sayangi, belum lagi diangkat jadi Rasul. Makanya jemaah, siapa kita punya anak perempuan, kita didik baik-baik, pahalanya besar. Apa pahalanya Ustaz? Man ala jariyataini hatta tabalugha dakhaltu ana wa huwa bil jannah kahataini. Kata Rasulullah, siapa punya anak perempuan dididik menjadi wanita salehah, anak salehah, orang tuanya bersamaku dalam surga. Kenapa? Berarti dia memperjuangkan apa yang Nabi perjuangkan. Cuma seperti yang pernah saya sampaikan, kalau orang kampung kami punya anak perempuan banyak, senang hatinya, tapi bukan hadis tadi yang membuat hatinya senang. Tapi apa yang buat dia senang? Nanti dapat uang antar belanja dari suaminya. Sekarang pasarannya 50 juta. Anaknya 6 kali 5, 30 juta, 300 juta. Itu yang membuat dia senang, bukan hadis tadi. Itulah latar belakangnya kenapa saya mencari orang Pariaman. Karena waktu zaman saya itu tarifnya 10 juta. Awak tinggal di masjid, gaji cuma 75.000. Nak berbini mesti antar uang belanja 10 juta. Mana nak cari duit? Gaji sebulan cuma 75.000. Saya cari orang rumah ke Pariaman. Ini ada orang Pariaman sendiri kan? Kenapa Ustaz cari orang Pariaman? Saya dapat info ketika itu orang Pariaman itu dibelinya kita. Kalau ada yang beli, ngapain antar uang belanja? Kan gitu. Alhamdulillah dapat pula. Nah, begitu dapat, berjanji, pergi saya ke rumah orang tuanya. Orang tua saya di kampung belum tahu lagi ini pandai-pandai saya saja nih. Sebab umur dah 28 dah. Bini belum juga gara-gara ngumpul duit. Tapi tak sampai-sampai 10 juta. Umur jalan terus. Tentu pandai aku pikir. Nah, sampai ke rumah maknya cerita-cerita. Sampai kepada cerita, apa kata mak orang rumah saya itu, waktu itu dia masih hidup ya. Rencana berapa uang terbelanjanya katanya. Awak ngelak-ngelak itu, lah itu ditanya. Kena juga saya bilang. Awak ngelak itulah. Dengan lugunya saya bilang, tapi kalau dapat orang Pariaman mak katanya dibeli. Ini kok nanya uang antar belanja? Itu kalau Pariaman sama Pariaman. Sementara anak orang Melayu ini pakai uang antar belanja katanya. Aman dong saya lagi. Tak jadi kan ini saya bilang. Datang ilham, bukan wahyu, ilham. Wahyu Nabi kan. Mak, setahu saya yang pakai uang antar belanja itu Melayu sama Melayu saja. Melayu sama Pariaman enggak sih. Tahu kan? Dia berpegang Melayu pakai antar belanja. Saya berpegang itu kalau Melayu sama Melayu, bukan Melayu sama Pariaman. Saya tengok anaknya, agak pucat saya tengok.
Akhirnya draw permainan. Awak tak antar belanja, tak pula dibeli. Alhamdulillah jadi. Alhamdulillah. Nah, saya teleponlah mak ayah yang saya nampak. Itu mak ayah saya bangganya mantap ya. Kenapa takkan mantap? 10 juta terelak gitu. Nah, kaum muslimat yang berbahagia. Nah, orang Islam wanita yang sangat dihargai. Sampai-sampai kata Nabi, yang punya anak wanita jangan seperti orang jahiliyah. Didik baik-baik orang tuanya bersamaku, kata Rasulullah SAW, di dalam surga. Jemaah, belum lagi lahir Nabi Muhammad dah dimuliakan oleh Allah dengan cara hancur tentara bergajah. Tapi hari ini Nabi kita tak ada. Orang banyak menghina-hina beliau, bikin karikatur, dihina Al-Quran dan segala macamnya. Maka kita wajib untuk membelanya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kamu penolong agama Allah, apalagi menolong yang membawanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, sudah masuk waktu syuruk. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai ulang-ulang kaji tentang sejarah panjang, tapi tak mungkin kita ceritakan semuanya karena batasan waktu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.